Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada kajian yang lalu kita telah membahas beberapa hal terkait tentang sifat-sifat surga yang Allah siapkan. Surga itu bagi mereka yang muttaqin, bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang menyebutkan kepada kita tentang sifat surga adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama tafsir menyebutkan tentang ayat ini, Allah sampaikan kepada kita untuk bersegera mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan surga. Dan itulah doa yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga, dan dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan api neraka. Kemudian Allah sebutkan di dalam ayat ini bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi. Para ulama tafsir menyebutkan kepada kita bahwa luasnya surga itu satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya sejauh jarak langit dan bumi. Itulah mengapa di antara sifat surga yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita dapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, inna fil jannati mi'atu darajah a'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah fa idza sa'altumuhu fasaluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa minha tajri anharul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh surga itu memiliki 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian menginginkan dan meminta surga, mintalah surga Firdaus, karena sungguh surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, yang letaknya di tengah, dan dari sanalah mengalir aliran sungai surga. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, bainan nuri kama bainas sama'i wal ar, bainad darajataini kama bainas sama'i wal ar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surga satu tingkatan dengan tingkatannya berjarak sejarak ukuran langit dan bumi. Nah, ini luasnya surga.
sifat surga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Maka orang yang masuk surga disampaikan oleh para ulama hadis adalah sesuai dengan kadar kesungguhannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kadar ketakwaan seseorang untuk mendapatkan surga. Itulah mengapa para ulama sepakat bahwa takwa setiap orang itu berbeda dan bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya surga. Di antara sifat yang lain yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita bahwa surga itu memiliki 8 pintu. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fil jannati tsamaniyata abwab. Surga itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 8 pintu. Fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa sha'imun. Dalam pintu tadi ada pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang tidak dimasuki pintu Ar-Rayyan itu kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Kata para ulama hadis ketika menyebutkan tentang hadis ini, bahwasanya setiap orang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga sesuai dengan kadar istimewa amal yang ia lakukan. Itulah mengapa dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan kepada kita, sekalipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah hadis ini hadis yang sahih atau tidak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada orang yang dia tahu kadar kemampuan dirinya. Sehingga dengan tahu kadar kemampuan dirinya, dia akan beramal dengan amal yang istimewa, amal yang besar yang mampu dia lakukan, yang mampu dia perbuat untuk bisa meraih surga dari pintu yang istimewa. Di antara orang yang paling istimewa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim adalah sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hadis ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apakah ada orang yang masuk dari pintu surga dipanggil dari seluruh pintu surga tadi? Maka apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyampaikan, ada orang yang dipanggil masuk ke dalam surga dari seluruh pintu surga yang 8 tadi. Dan aku berharap yang diantara mereka yang masuk dan dipanggil dari 8 pintu surga itu adalah engkau, wahai Abu Bakar. Dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disepakati oleh para ulama adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti makbul. Dan Abu Bakar adalah orang atau sosok yang istimewa yang dia masuk ke dalam surga dipanggil dari 8 pintu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Berikutnya kita akan sebutkan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an tentang sifat surga yang lain. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata babul jannah yaumal qiyamati fastaftahu fayaqulul khazin man anta. Fa'aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu la aftahu li'ajida qablaka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sungguh aku mendatangi pintu surga nanti di hari kiamat.
Ini penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi pintu surga nanti di hari kiamat, tahu, maka kemudian aku minta dibukakan pintu surga itu. Maka berkatalah penjaga pintu surga itu, man anta? Siapa engkau? Fa'aqulu, maka aku mengatakan Muhammad. Aku adalah Muhammad. Fayaqulu, maka penjaga surga itu menyebutkan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Karena engkaulah aku itu diperintah untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau, siapapun dia. Hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa surga itu yang pertama memiliki penjaga-penjaganya. Jadi ada penjaga pintu surga. Dan disebutkan pula oleh para ulama hadis bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau orang yang pertama masuk ke dalam surga. Apa sifat lain yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifat surga? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang bangunan surga. Hadis ini kita dapatkan dalam riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Dia menyebutkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jannah, kaifas jannah. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang surga. Kaifahi, bagaimana surga itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mayyadkhulul jannata yahya la yamutu wa yan'am wa la yab'as wa la tab'as sayabahu wa la yubla sababahu. Qila ya Rasulullah kaifa bina'uha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya bagaimana surga itu, bagaimana sifat-sifat surga itu, beliau mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam surga dia akan hidup terus-menerus dan tidak pernah merasakan kematian. Barang siapa yang masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan pernah mendapatkan kesusahan dan kejenuhan. Jadi sifat diantara sifat penghuni surga itu adalah mereka terus-menerus merasakan nikmat dan kenikmatan yang Allah berikan. Sifat penghuni surga nanti dengan nikmat itu mereka tidak pernah merasakan kejenuhan dan kebosanan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kaifa bina'uha ya Rasulullah? Bagaimana bangunan surga itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lubnatum min fiddah. Surga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bangunannya, batanya terbuat dari perak. Walubnatun min dahab, dan batu batanya ada yang terbuat dari emas. Silatuha misik, bahkan kata beliau adukan untuk campuran menguatkan bangunan tadi adalah wanginya wangi kasturi, terbuat dari kasturi. Wa hasba'uhal lu'lu' wal yaqut, dan kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kerikilnya adalah mutiara dan permata dan tanahnya adalah ja'faran. Hadis ini kita dapatkan dalam riwayat dalam kitab Miskatul Masabih, dan kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Maka itulah bahan bangunan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bangunan-bangunan di surga. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya di surga ada kemah-kemah dari mutiara yang diberikan lubang dan lebarnya kurang lebih 60 mil. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna fil jannati khaymah min lu'lu' mujawwafah arduha sittuna milan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga ada kemah yang mutiara, yang terbuat dari mutiara, yang dilobangi lebarnya 60 mil. Insyaallah. Ini luar biasa. Kalau mungkin kita gambarkan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai khimah, ialah pila-pila atau bangunan-bangunan untuk dia, para penghuni surga merasakan kenikmatan dengan bersantai di dalamnya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa di surga pun ada pasarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan kepada kita, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di surga itu ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Tahubbu rihus simal wa tahussu fi wujuhihim wa thiyabihim. Kata Rasulullah, kemudian bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka terlihat semakin indah dan semakin tampan. Jadi datang ke pasar-pasar, keluar di tempat keramaian di dalam surga itu, lalu kemudian bertiup angin yang sangat indah dan kemudian menjadikan wajah dan pakaian mereka menjadi semakin bagus. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu lahum ahluhum wallahi. Maka ketika mereka pulang kembali ke tempatnya tadi, maka istri-istrinya, keluarganya mengatakan kepada mereka, wallahi demi Allah, sungguh engkau bertambah tampan, bertambah indah setelah engkau keluar. Mereka pun berkata, kalian pun bertambah cantik dan bertambah indah. Nah, ini kita dapatkan hadis yang kita disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sifat berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita sifat-sifat wanita surga. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara ayat yang menyebutkan kepada kita, dan ini dijelaskan oleh Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan suratul Baqarah ayat 25. Apa suratul Baqarah ayat 25 itu? Bahwa penghuni surga mereka memiliki istri-istri ajwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang suci. Apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasanya ajwajum mutahharah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka disucikan akhlaknya dan tubuhnya, lisan dan pandangan mereka juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat wanita surga. Yang kedua disebutkan bahwasanya wanita surga itu tidak pernah disentuh pria lain dan tidak pernah memandang pria yang lain. Ini disebutkan di dalam hadis ketika menyebutkan tentang tafsir surat Ar-Rahman ayat 56. Nanti bisa dilihat dalam surat Ar-Rahman itu bahwasanya Allah sebutkan kepada kita di dalam surga itu ada bidadari yang sopan dan menundukkan pandangan matanya. Apalagi sifat penghuni surga, apalagi sifat wanita penghuni surga itu Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 35 bahwa penghuni surga adalah mereka yang mendapatkan kemenangan dan wanita-wanita yang sebaya. Jadi ukuran wanitanya seusia, seumur. Dan mereka dijadikan gadis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-35 sampai dengan ke-37. Nah, ayat ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama tafsir
bahwasanya para bidadari itu adalah wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari kalangan Bani Adam, yaitu Allah kembalikan wanita yang saleh tadi menjadi bidadari. Dan yang kedua, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan usia mereka menjadi usia yang muda. Maka nanti di surga tidak ada nenek-nenek. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk masuk ke dalam surga." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh surga itu tidak ada wanita tua." Maka wanita itu menangis. Rasulullah kemudian tersenyum dan memanggil wanita tadi, "Sungguh di surga itu tidak ada wanita tua, karena usia mereka akan dikembalikan dalam usia yang muda." Kemudian wanita itu pun tersenyum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa sifat bentuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat surga. Termasuk pula disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala apa saja yang menjadi makanan ahli surga. Ada buah-buahan yang Allah taala siapkan sebagai makanan penghuni surga. Allah siapkan di dalamnya kasur-kasur yang tebal, dan ini kita bisa baca di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Waqiah. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ke-24. Juga Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-23 dan ke-24. Allah juga menyebutkan tentang ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sauban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza naza'a samaratan minal jannah." Adalah seseorang penghuni surga, ketika dia menginginkan satu buah surga, adat makanaha ukhra. Maka apa yang terjadi jika ia menginginkan menginginkan buah di dalam surga itu, maka buah yang lain akan menggantikannya. Jadi ketika dicabut akan ada lagi buah. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sifat surga. Rasulullah juga menjelaskan kepada kita beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala tentang minuman-minuman yang menjadi minuman ahli surga. Nah, ini beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat surga. Tentu sifat-sifat surga ini dijelaskan oleh para ulama tafsir. Apa yang dinyatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat dan gambaran untuk memudahkan kita mendapatkan ilustrasi atau gambaran tentang surga. Tapi apa yang kita dapatkan nanti, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan surga itu jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya surga itu sifatnya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Bahwa surga itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifatnya. Tetapi kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga itu beliau sampaikan kepada kita, mala ainun ra'at, tidak pernah bisa kita bayangkan dengan pandangan mata kita. Kalau kita melihat tempat yang indah, kebun yang indah, buah-buahan yang luar biasa dalam kehidupan dunia, dan kemudian kita mengilustrasikan apa yang digambarkan di dalam ayat Allah dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mendapatkan dalam surga nanti jauh lebih dari apa yang kita bayangkan dengan pandangan mata kita. Begitu pula Rasulullah menyampaikan kepada kita, mala ainun ra'at wala udunun sami'at.
Surga yang digambarkan disebutkan di dalam ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih dari apa yang kita dengar dengan telinga kita. Kalau pernah kita mendengar tempat yang paling indah, lalu kita menggambarkan apa yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, surga itu jauh dari apa yang kita dengar, lebih dari apa yang kita pernah bayangkan. Itulah ucapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat-sifat surga? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguraikan tentang gambaran penghuni surga? Tidak lain dan tidak bukan untuk mendorong dan memotivasi kita untuk mau meraih kebahagiaan surga. Maka nanti pada kesempatan yang akan datang insyaallah kita akan coba melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat calon penghuni surga. Kalau digambarkan tentang sifat-sifat surganya, Rasulullah juga menggambarkan bagaimana sifat-sifat penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan siapa saja yang akan masuk ke dalam surga dan kemudian memiliki sifat-sifat apa mereka yang mendapatkan surga tadi. Untuk apa itu semua kita kaji dan kita pelajari? Tidak lain dan tidak bukan untuk mendorong dan memotivasi kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang kita kaji pada kesempatan ini. Ada waktu yang tersisa, insyaallah kita buka dengan tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.